Baik, terima kasih Pak Nuh. Kawan-kawan sekalian, saya mewakili segmen Kongres Keluarga Maslahat Indonesia ya. Jadi kami sudah melaksanakan Kongres Keluarga Maslahat itu pada tanggal 31 Januari kemarin sampai tanggal 1 Februari 2025. Kami mengumpulkan stakeholders dari pihak negara, penyelenggara negara, kementerian, kemudian juga lembaga-lembaga negara yang terkait dengan keluarga, lalu juga lembaga masyarakat, organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan isu keluarga, dan juga tentu saja elemen di dalam NU. Kenapa ada Kongres Keluarga Maslahat? Karena Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama adalah salah satu program prioritas dalam kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Tanfidiyah dan Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, dalam Kongres Keluarga Maslahat yang kemarin 2025 ini kami merumuskan bahwa keluarga adalah satuan sosial strategis, dan kita tahu sampai saat ini banyak persoalan yang berkaitan dengan keluarga itu belum terpecahkan oleh pemerintah. Begitu, misalnya angka perceraian semakin tinggi, pengasuhan anak yang belum juga menunjukkan kemajuan kualitas sumber daya manusia, lalu kemudian juga angka kemiskinan, angka tingkat kesehatan, angka kematian ibu dan bayi, angka stunting, angka perkawinan anak, terutama kekerasan dalam keluarga, kekerasan orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua itu masih banyak. Lalu kemudian kita juga ternyata kemarin mendapatkan informasi dari BNPT dan lembaga-lembaga lain bahwa transmisi paham keagamaan yang ekstrim ataupun yang eksklusif itu masih sangat kuat, begitu melalui keluarga. Dan yang terakhir juga kita melihat bahwa keluarga belum bisa dioptimalkan dalam konteks penanganan persoalan lingkungan yang terkait dengan sampah. Saya yakin teman-teman paham bahwa persoalan lingkungan di Indonesia yang paling besar itu adalah sampah. Jadi memang deforestasi dan segala macam itu memang besar, tetapi ternyata yang paling besar itu adalah sampah terutama sampah plastik. Dan ini sama sekali belum ada intervensi kepada keluarga. Karena itu kami merumuskan beberapa strategi termasuk rekomendasi kepada pemerintah untuk menjalankan program-program strategis yang terkait dengan keluarga dengan sungguh-sungguh. Satu, karena selama ini regulasi banyak tetapi implementasinya itu belum tentu bisa menjangkau keluarga secara langsung. Makanya angka stunting ya nggak turun-turun, angka pencegahan perkawinan anak tidak turun-turun, itu karena ada regulasi, ada program, ada anggaran tetapi pelaksanaannya tidak optimal. Jadi satu, optimalkan. Yang kedua, cara mengoptimalkannya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang jauh lebih besar, sehingga anggaran-anggaran misalnya anggaran penurunan kemiskinan itu diimplementasikan dengan pelibatan pada masyarakat, bukan dihabiskan oleh pertemuan-pertemuan koordinasi, pertemuan-pertemuan yang bahas regulasi begitu, tetapi untuk partisipasi masyarakat secara umum sehingga bisa berjalan dengan baik. Lalu juga secara spesifik kami melihat ada rekomendasi yang khusus untuk Kementerian Agama untuk membangun kualitas keluarga yang lebih baik dengan landasan Islam, terutama ini untuk keluarga Islam. Kami merekomendasikan kepada Kementerian Agama, terutama KUA, untuk membacakan Fakta Komitmen Relasi Maslahat Suami Istri. Jadi itu sudah di depan pada saat siho taklik itu kalau akad nikah itu sekaligus sudah berikrar untuk memperlakukan pasangan dengan baik, menghargai komitmen dan seterusnya.
Kita menganggap bahwa ini sangat penting sehingga pasangan suami istri tidak memperlakukan perkawinan dengan meremehkan komitmen perkawinan itu sendiri, begitu. Jadi inilah hal-hal yang menjadi concern kami. Oh ya, yang terakhir tentang pengasuhan. Kita melihat pengasuhan dalam konteks yang sekarang menjadi sangat penting. Kita tahu persoalan anak-anak terutama di era digital itu menjadi tantangan besar. Judi online banyak dilakukan oleh anak-anak. Pinjaman online dilakukan oleh orang tua karena kemiskinan, dan itu karena mereka tidak punya literasi digital. Karena itu kita meminta pemerintah lebih serius untuk memberantas judi online, kemudian juga pinjaman online ini, supaya kualitas keluarga bisa dilindungi. Dan yang lain-lainnya ada rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga, yang ini harus lebih besar, kemudian dipastikan berkeadilan. Karena saat ini kesenjangan kualitas pendidikan, kalau keluarga kelas menengah ke atas seperti kita yang ada di perkotaan, kita punya pilihan untuk pendidikan sekolah yang berkualitas. Tetapi saudara-saudara kita yang di luar Pulau Jawa terutama, mereka tidak memiliki akses ini dengan baik, begitu. Jadi ini adalah hal-hal yang menjadi rumusan bagi dari Kongres Keluarga Maslahat. Saya mohon izin untuk yang kekerasan ya, Pak Nuh. Jadi untuk kekerasan di lembaga pendidikan, PBNU sangat serius untuk merespons hal ini. Jadi di lembaga pendidikan ini kita menemukan bahwa kekerasan semakin tinggi, semakin meningkat, dan karena di NU ini elemen yang sangat penting adalah pendidikan, fungsi pendidikan, termasuk sekolah-sekolah NU dan juga pesantren, maka PBNU sudah membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan hal ini, dan juga merumuskan peta jalan penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan terutama di pesantren. Itu menjadi salah satu yang komitmen terbesar dari kepemimpinan PBNU saat ini untuk penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan. Terima kasih.